Ya, selamat siang Kak Jubi dan Bu Bening. Saya Andreas Margono dari kelompok 5 bersama Sebastian Gautama akan mempresentasikan nih hasil inovasi game kartu yang sudah kami temukan. Oke, untuk gamenya sendiri bernama Do or Die, yang dimana game ini kami tujukan sebenarnya optimalnya dimainkan oleh remaja, kalangan remaja hingga dewasa yang berumur 16 sampai 22 tahun. Nah, permainan ini juga optimalnya dimainkan oleh minimal 2 orang, maksimal di 5 orang aja. Kemudian untuk alatnya sendiri kita menggunakan 4 alat. Yang pertama ada challenge card, yang kedua ada dadu, yang ketiga ada kertas list hukuman, yang keempat ada spidol. Nah, oke, kita masuk ke cara bermain nih. Jadi untuk cara bermainnya, yang pertama kita lakukan tadi kan saya bilang kan ada kertas list hukuman ya, Bu. Jadi mereka list dulu 6 hukuman, karena dadu kan ada 6 kan, Bu, ya. Ada 6 angka terbesarnya kan di sana ya. Jadi mereka akan list dulu hukumannya apa aja, kemudian setelah di-list hukumannya apa aja, mereka baru kocok dadu nih. Jadi gocok dadunya ini untuk menentukan urutan yang mengambil kartu terlebih dahulu. Jadi yang dapat angka terkecil, dia akan mengambil kartu ditumpukan yang sudah dikocok terlebih dahulu. Jika pemain yang mengambil kartu itu nggak mau melakukan challenge yang ada atau nggak bisa menjawab pertanyaannya, mereka akan mengocok dadu lagi untuk menentukan nih, dari ke-6 list hukuman tadi, mereka dapat hukuman yang mana yang harus dilakukan, gitu. Nah, jadi, mmm, jika pemain itu berhasil untuk melakukan melakukan tugasnya atau, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, maka akan lolos. Jadi dia nggak kena hukuman. Kalau mereka gagal atau nggak mau melakukan, jadi tetap harus melakukan hukumannya, gitu. Ada masalah yang perlu dipecahkan. Zaman sekarang ini kan adalah zaman yang maju ya, dan game sudah semakin banyak yang berkembang. Mulai dari game yang kita rasakan secara fisik, yaitu game kartu, remi, Yu-Gi-Oh, Uno, dan lain-lain, dan maupun secara digital, yaitu yang berada di handphone, laptop, atau komputer. Kemajuan ini akhirnya menimbulkan masalah yang yaitu ditinggalkannya game-game yang sudah lama, seperti game ular tangga, monopoli, dan lain-lain. Dan pada zaman sekarang ini, para remaja terutama banyak sekali yang sibuk dengan gadgetnya sendiri atau HP-nya sendiri. Bahkan jika sedang nongkrong atau berkumpul sama teman-teman, selalu saja ada anak atau teman-teman kita yang sibuk dengan HP-nya sendiri. Entah dalam mungkin HP-nya itu terlalu penting atau apa seperti itu. Nah, hal tersebut mengakibatkan renggangnya rasa persaudaraan dan hubungan pertemanan. Lalu selanjutnya yaitu sebab masalah. Yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Memang teknologi itu tidak akan mati dan teknologi itu akan berkembang terus dan berkembang pesat. Lalu selanjutnya adalah merasa tawar ketika berkumpul bersama. Merasa tawar. Betul sekali teman-teman, ini kalau merasa tawar. Jadi waktu kita nongkrong seperti tadi yang saya katakan, tujuan dari nongkrong itu atau kumpul bersama teman itu kan hanya adalah untuk bercerita, sharing satu sama lain, tidak untuk bermain HP sendiri-sendiri atau yang lain. Dan selanjutnya bosan dengan game yang sudah ada. Nah, masalah ini game ya. Jadi teman-teman kalau bermain gadget terus, gamenya itu aja, dan ya lalu tidak kurangnya berinteraksi itu di dalam game. Seperti kalau kita bermain game yang sudah lama ada, contohnya monopoli atau ular tangga kan kita bisa bermain bersama, dan itu berinteraksi secara langsung, tidak secara virtual atau online. Lalu yang ketiga adalah keempat
perhatian hanya terfokus pada alat elektronik. Ya, ini sangat bisa berakibat fatal ya teman-teman. Seperti dulu guru saya selalu bilang, hmm, janganlah sampai diri kita diperbudak oleh alat elektronik atau HP kita sendiri. Kita harus bisa mengontrol menggunakan handphone atau gadget agar tidak merusak, contoh merusak mata, dan bisa mengakibatkan, jika bermain HP keterusan, bisa mengakibatkan radiasi. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Akibat masalah, kurangnya rasa solidaritas dalam pertemanan. Betul sekali, karena kalau bermain HP sendiri-sendiri atau gadget sendiri, kita berasa ya kita sendiri, tanpa memikirkan teman di sebelah atau di belakang. Yang kedua adalah menjadi sosok yang individualis. Ya, karena berkurangnya teman dan kurang interaksi, jadi kita menjadi sosok yang individual atau sendiri. Yang ketiga adalah sulitnya menerima keadaan sekitar. Kebiasaan banyak orang yang bermain gadget atau handphone terlalu lama pasti sering di rumah atau di kamar dan jarang sekali keluar rumah. Nah, ini bisa mengakibatkan kita sulitnya beradaptasi di dunia luar. Apalagi kalau teman-teman mengecek atau gimana, mungkin mentalnya kena, nah dia akan sangat sulit untuk beradaptasi. Dan yang keempat, terlalu sering bermain gadget akan berdampak pada kesehatan, di mana mata bisa rusak, seperti yang tadi saya katakan, kepala pusing, dan juga lupa waktu. Itu sudah jelas. Kita lupa waktu tidur, karena begadang, karena pusing, lalu juga lupa membantu orang tua, juga bisa lagi lupa mandi, nggak pernah mandi 1 hari. Dan yang terakhir adalah stres. Nah, stres yang di sini kalau kita bermain gadget terus ya teman-teman. Jadi kita itu merasa apa yang di pikiran kita tuh hanya gadget, gadget, gadget. Hiburan itu adalah gadget. Padahal teman-teman, menurut saya hiburan itu adalah teman. Ada orang lain yang bisa menghibur, berinteraksi, bercerita, sharing, dan lain-lain. Itu sangat menghibur teman-teman. Nah, karena orang yang sering bermain handphone atau gadget ini sering di rumah dan jarang keluar rumah, biasanya tidak memiliki teman dan akhirnya berakibat stres. Dan stres di sini yang hanya bisa menghibur ini menurut saya teman-teman adalah orang lain atau teman. Selanjutnya adalah opsi solusi. Game baru secara virtual dengan mengutamakan nilai kebersamaan. Membuat game do or die ini mengedepankan kebersamaan dan menjaga jarak kita dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, dengan adanya game yang kita ciptakan ini, teman-teman, kita bisa selalu bermain di kafe atau di kosan atau di kontrakan. Jadi game ini itu akan seru loh jika kita mendapat jalan-jalan yang kita inginkan, dan ya memang merugikan orang tapi tidak merugikan banget lah. Nah, ini sangat cocok bermain untuk dimainkan di kafe. Baik, untuk pilihan solusinya sendiri, di sini saya menarik solusi terbaik dari 3 opsi solusi tadi, yaitu permainan do or die ini sendiri. Nah, jadi dengan permainan ini kita bisa mencari suasana yang baru, yang menyenangkan, tapi dengan budget yang tidak terlalu mahal karena bisa digunakan berulang-ulang kali kan. Dan juga di game ini kita bisa gunakan game ini di banyak kondisi. Mungkin waktu ice breaking, atau saat kita sedang penat kerja sama teman-teman kantor atau mungkin teman-teman kuliah gitu. Dan seperti yang tadi di cara gamenya sudah saya jelaskan, yaitu hukumnya juga fleksibel, jadi bisa digunakan di setiap usia, mulai dari range 16 sampai 22 tahun untuk agar lebih optimal aja sih. Jadi kayak kalau misal kita main game HP di online terus kan matanya capek, jadi gampang gampang letih, mungkin kadang ada yang sampai merah juga karena main game online di handphone. Jadi dengan device ini kita juga mengurangi penggunaan handphone juga, dengan game ini kita juga mengurangi mengurangi penggunaan handphone.
Ya, jadi untuk kebaruan di dalam game ini, itu kita menggabungkan penggunaan dadu sebagai penentu pemilihan hukuman, gitu. Untuk list hukumannya sendiri pun, di game ini kami buat, cukup beda ya. Kalau di kami menyediakan pistol dan kertas hukuman tadi, yang berisi list-list hukuman tadi. Dan bisa dihapus secara langsung karena menggunakan bahan yang bisa dihapus gitu. Dan kami menyediakan spidol juga yang ada penghapusnya, jadi sekalian. Jadi dalam paket pembelian nanti akan kami jelaskan berikutnya, nanti ada sesuai dengan kebutuhan lah gitu intinya. Oke, kemudian untuk box-nya ini. Jadi untuk box-nya akan berbentuk seperti ini. Saya mengambil tema hitam sama kuning ya Bu, untuk desain base-nya. Ini sebenarnya kuning emas ya. Mungkin bisa dibilang kuning emas, saya cari warnanya kemarin kuning emas sih. Jadi untuk atasnya ada tulisannya "Are you ready?", kanan kirinya, kosongan, terus depan belakangnya sama seperti ini. Ya, untuk bahannya sih sama seperti game-game, sama seperti sama seperti box-box mainan biasanya sih, kayak box-nya Uno gitu-gitu itu, Bu. Kemudian untuk produknya, jadi nanti kartunya akan berbentuk seperti ini, dan list-nya akan berbentuk list punishment card atau list hukumannya tadi seperti ini, gitu. Nah, ini untuk kartunya kami menggunakan kertas stok seperti di kartu aristokrat atau enggak gitu di kartu Bicycle Bicycle yang, mungkin sudah terkenal ya untuk kartu-kartunya. Jadi kami, menggunakan bahan yang cukup berkualitas di sini. Kemudian untuk punishment card-nya, nah ini kami menggunakan melamin, Bu. Jadi seperti papan tulis. Jadi nanti bisa dihapus gitu maksud saya tadi. Biar lebih gampang gonta-gantinya gitu. Jadi nggak usah harus beli lagi kartunya, beli lagi kartu hukuman gitu. Kemudian untuk paket pembelian, jadi dalam box tadi itu apa sih yang kita dapat? Ya, itu yang kita dapat itu ada punishment card-nya sendiri di sini, yang tadi berbahan dari melamin, kemudian ada kartunya sendiri, ini bagian belakang dan bagian depannya nanti. Kemudian ada dadu buat kita kocok, buat penentuan list hukuman sama siapa yang jalan pertama, dan juga ini spidolnya. Spidol dengan ada penghapus di depannya gitu. Oh iya, kalau, saya mau kembali ke kartunya. Ini juga contoh pertanyaannya nanti seperti ini. Jadi challenge-nya ada yang misal sebutkan 5 benua yang ada di dunia, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu mengenai harga untuk produk ini sendiri dan juga pemasarannya. Untuk harganya sendiri kami bandrol dengan harga 60.000. Saya rasa dengan harga 60.000 ini sudah mencakup semua sih. Nah, dan sudah dapat keuntungan di kitanya. Kemudian untuk platform yang kami gunakan itu melalui online, bisa, dan juga offline juga bisa. Tapi kami untuk yang offline kami hanya, bersedia di COD, bersedia cash on delivery atau bertemu langsung di daerah Jogja atau bisa diambil, di rumah kami gitu. Kalau untuk platform online-nya kami menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Hanya 3 ini untuk, Bukalapak dan lainnya masih belum sih. Kemudian untuk pengirimannya kami, mempercayai JNE, Sicepat, dan JNT, 3 ini untuk mengirim barang-barang kami. Dan kami juga menyediakan promo pembelian pertama yang tadinya dari 60.000 menjadi 50.000 nih, Bu. Ya mungkin sekian dari kelompok kami, kalau misal ada salah kata dan lain-lain kami mohon minta maaf. Terima kasih.